Ketika di Indonesia saya nggak bisa gabung angkatan karena saya pendek. Iya kan? Artinya dari segi tinggi badan saya sudah di stop. Nggak bisa berkarir jadi polwan atau jadi tentara. Indonesia, sebuah negeri dengan potensi besar dan kekayaan budaya yang luar biasa. Namun, di tengah tantangan zaman, Indonesia kini berada di persimpangan. Bertahan atau memilih pergi. Dalam beberapa bulan terakhir, dua fenomena mencuat di ranah publik. Pertama, demo Indonesia Gelap, di mana para mahasiswa turun ke jalan menuntut perubahan atas kebijakan-kebijakan yang dianggap merugikan. Kedua, tagar kabur aja dulu yang viral di media sosial mewakili perasaan frustasi banyak orang yang merasa peluang di tanah air semakin menyempit. Indonesia belum pulang, kawan-kawan. Indonesia belum terang. Indonesia masih gelap akan pemerintahan. Di sudut-sudut kampus, suara protes menggema. Demo Indonesia Gelap bukan sekadar aksi unjuk rasa. Ia adalah seruan dari generasi muda yang merasa dikhianati oleh kebijakan-kebijakan yang memotong anggaran pendidikan, kesehatan, dan sektor vital lainnya. Mereka menuduh pemerintah mengabaikan masa depan bangsa dan mengikis harapan untuk perubahan. Demonstrasi Indonesia Gelap pada tahun 2025 dipicu oleh sejumlah kebijakan kontroversial dari pemerintahan. Salah satu kebijakan utama yang memicu protes adalah program pemberian makan siang, gratis senilai 434 triliun rupiah untuk anak sekolah, yang didanai melalui pemotongan signifikan pada anggaran pendidikan tinggi dan sektor lainnya. Mahasiswa dan masyarakat menilai bahwa pemotongan ini mengorbankan pendanaan penting untuk pendidikan, yang dapat berdampak negatif pada kualitas dan aksesibilitas pendidikan di Indonesia. Jika pendidikan tinggi terabaikan, Indonesia bisa kehilangan daya saing dan menghadapi kesulitan dalam membangun SDM berkualitas. Dalam aksi ini, para mahasiswa berharap agar suara mereka didengar. Namun, respons pemerintah pun masih samar, menambah lapisan ketidakpastian dalam perjalanan bangsa. Apakah makan gratis lebih penting dari pendidikan gratis? Kalau seluruh orang itu memakai hashtag kabur aja, berarti kan ada sesuatu. Gitu. Warning sebenarnya. Tapi kan bebal sekali gitu. Di dunia maya, tagar kabur aja dulu mulai merebak. Di balik setiap postingan, tersimpan kekecewaan mendalam. Banyak yang merasa bahwa kondisi ekonomi dan politik saat ini telah menciptakan lingkungan yang tidak mendukung bagi generasi muda. Penyebab fenomena ini adalah birokrasi dan regulasi yang rumit, kesempatan untuk berkembang di bidang profesional yang kurang, lalu merasa bahwa gaji dan fasilitas kerja di luar negeri lebih baik dibanding di Indonesia. Dan yang terakhir ialah syarat untuk diterima kerja di Indonesia yang tidak masuk akal. Ketika di Indonesia saya nggak bisa gabung angkatan karena saya pendek. Iya kan? Artinya dari segi tinggi badan saya sudah di stop. Nggak bisa berkarir jadi polwan atau jadi tentara. Bayangkan saja, contoh kualifikasi yang sering dijumpai adalah minimal S1, tinggi minimal 165 cm, umur maksimal 25 tahun, berpengalaman kerja minimal 5 tahun, berpenampilan menarik, mampu bekerja di bawah tekanan, dan masih banyak lagi. Bahkan di luar negeri tidak menuntut kualifikasi seperti di Indonesia. Fenomena ini menandakan tren brain drain yang semakin nyata. Brain drain adalah fenomena ketika orang-orang berbakat atau berpendidikan tinggi meninggalkan sebuah negara. Jika generasi muda yang merupakan harapan bangsa memilih untuk mencari peluang di luar negeri, siapa lagi yang akan menggerakkan perubahan dan inovasi di tanah air? ...24 terpaksa saya pakai. Untuk apa? Untuk makan bergizi. Rakyat kita, anak-anak kita tidak boleh kelaparan. Mari kita bayangkan Indonesia dalam 5 tahun ke depan. Ada tantangan besar yang harus dihadapi. Jika generasi muda terus meninggalkan negeri, dampaknya tidak hanya kehilangan tenaga kerja berkualitas, tapi juga ide-ide segar
yang sangat dibutuhkan untuk membangun masa depan. Kepercayaan investor yang menurun dan modal yang berkurang dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi. Apakah kita akan mengalami pemulihan jika kebijakan yang tepat diterapkan, atau justru terjebak dalam stagnasi? Di tengah kekecewaan yang terus menumpuk, muncul pertanyaan. Akankah generasi muda terus menekan pemerintah untuk perubahan, atau akhirnya menyerah dan mencari kehidupan yang lebih baik di tempat lain? Makan gratis kurang bergizi, sekarang beli gas harus antri. Kemarin oke gas, sekarang mana nih gas? Namun setiap krisis selalu menyimpan celah untuk harapan. Di balik tantangan besar ini, masih ada ruang untuk perubahan jika semua pihak, pemerintah, masyarakat, dan generasi muda bisa bersatu. Perubahan dimulai dari percakapan dan aksi nyata. Inilah saatnya kita bertanya pada diri sendiri, apa yang harus dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan dan membangkitkan semangat nasional. Jadi, pertanyaan besarnya adalah, apakah Indonesia akan bangkit atau justru kehilangan jati dirinya? Saya mengajak Anda untuk merenung dan berdiskusi. Tulis pendapat Anda di kolom komentar, bagikan video ini, dan mari bersama-sama mencari solusi untuk masa depan bangsa. Terima kasih telah menyimak, sampai jumpa di video selanjutnya.